Apakah kalian tahu jika terjadi sebuah anjlokan pada kereta api atau roda kereta api keluar dari jalurnya, untuk mengembalikan roda ke atas relnya kembali ternyata bukanlah hal yang mudah. Dalam beberapa kasus tergelincir atau roda kereta yang keluar dari jalurnya, biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan roda kereta api tersebut kembali ke atas relnya. Proses evakuasi atau pengembalian roda kembali ke atas relnya sendiri sebenarnya ada berbagai cara. Dan untuk menentukan cara apa yang digunakan dalam proses evakuasi ketika roda kereta tergelincir atau anjlok adalah sesuai dengan kondisi anjlokannya tersebut. Jika terlalu parah, maka alat berat biasanya yang akan diturunkan dalam proses evakuasi. Namun, tak jarang juga jika keadaan tidak terlalu parah, alat sederhana pun bisa digunakan dalam proses evakuasinya. Sebenarnya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya insiden anjlokan atau roda kereta api yang keluar dari jalurnya. Salah satunya adalah batasan kecepatan yang dilanggar oleh masinis. Melanggar batasan kecepatan tentu akan banyak berakibat buruk pada perjalanan kereta api tersebut. Salah satunya adalah dapat mengakibatkan anjlokan pada kereta api. Karena biasanya batas kecepatan maksimum di lintas sudah ditentukan oleh pihak yang ahli dalam sistem keamanan perkeretaapian, sehingga masinis hanya perlu mentaati batas kecepatan yang sudah ditentukan di lintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, faktor lainnya yang menentukan kereta api bisa tergelincir atau anjlok adalah kondisi dari relnya itu sendiri. Karena terkadang, walaupun sudah dilakukan pengecekan rel secara berkala, bisa saja kerusakan rel terjadi tanpa diduga-duga. Dan terkadang juga ada oknum orang yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja melakukan perusakan pada rel kereta api. Beberapa faktor tersebut menjadi salah satu faktor utama bagaimana sebuah kereta api bisa tergelincir atau mengalami anjlokan. Namun tentu saja masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah insiden anjlokan ataupun yang lebih parah. Di video kali ini, Aksata Review akan memperlihatkan beberapa cara untuk mengevakuasi anjlokan pada kereta api dari berbagai negara. Cara yang pertama untuk mengevakuasi roda kereta yang anjlok adalah dengan menggunakan alat yang bernama frog re-railing. Alat ini digunakan jika anjlokan yang terjadi tidak terlalu parah. Nantinya, alat ini akan diletakkan tepat di depan roda yang keluar dari jalurnya. Kemudian, rangkaian yang mengalami anjlokan tersebut akan ditarik secara perlahan. Yang pada akhirnya, roda kereta yang berada di luar jalur tersebut akan dituntun naik oleh alat ini untuk kembali berada pada atas rel kereta apinya. Namun terkadang, proses evakuasi menggunakan alat ini juga tidak selamanya mudah. Di Bangladesh, ada yang memanfaatkan benda seadanya untuk mengevakuasi rel kereta yang keluar dari jalurnya. Dan perlu diketahui, untuk evakuasi anjlokan roda kereta yang menggunakan alat ini hanya dapat dilakukan jika anjlokan atau roda keretanya tidak berada jauh dari relnya. Lalu bagaimana jika roda kereta yang anjlok atau keluar jalur tersebut terlalu jauh dari relnya? Untuk anjlokan roda yang cukup jauh dari relnya, diperlukan alat lain untuk melakukan evakuasinya. Dan alat yang sering digunakan jika anjlokan rodanya terlalu jauh dari relnya biasanya adalah menggunakan alat hidrolik jack.
Alat hidrolik jack sendiri cara pengoperasiannya tidak terlalu sulit, namun hanya dibutuhkan ketelitian serta teknik yang benar ketika melakukan evakuasi terhadap roda yang anjlok. Mekanisme sederhananya adalah kereta yang mengalami anjlok akan diangkat menggunakan dongkrak hidrolik. Dan setelah kereta terangkat oleh dongkrak hidrolik pertama, kemudian dipasang alat di bawah kereta yang terdiri dari dongkrak hidrolik kedua dan pulling jack serta dapat bergerak ke kiri dan ke kanan. Alat inilah yang nantinya akan menuntun kereta atau roda kereta untuk kembali ke jalur yang seharusnya. Dan jika frog railing ataupun dongkrak hidrolik tidak bisa digunakan, artinya kereta api sudah dalam kondisi yang sangat parah, bisa dalam kondisi terguling ataupun yang lebih parah lagi. Dan dalam kondisi tersebut, tentu saja alat beratlah yang berperan dalam proses evakuasinya. Di dalam dunia perkereta-apian sendiri, ada kren khusus yang digunakan untuk mengevakuasi keadaan darurat kereta api, yaitu railroad crane atau railway crane. Dan kren khusus perkereta-apian ataupun kren pada umumnya sebenarnya sama, yaitu sama-sama untuk digunakan mengevakuasi atau mengangkat benda berat yang tidak mungkin diangkat jika tidak menggunakan kren. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.